pagi, selamat siang sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik ya di website kita di indonesiabelajar.id. Ataupun bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda boleh untuk melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga boleh untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita siang hari ini. Dan seperti biasa ya, setiap hari Kamis siang kita mengundang seseorang yang luar biasa yang tentunya kita di sini sama-sama sudah tahu beliau siapa. Beliau adalah Bapak MG Danang Priyadi, SPD MMCTM. Beliau adalah seorang storyteller, trainer, motivator, writer, author, adventurer, dan pathfinder director certificate. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu Pak Danang. Selamat siang Pak Danang, apa kabar? Semangat pagi. Salam salvation and cares untuk Kak Ben, David Sibi, Kak Yudan Tauran, Kak Febri, dan teman-teman lainnya. Salam Danang, datang untuk menang. Luar biasa sekali. Memang kita harus contoh semangatnya dari Pak Danang ya. Luar biasa sekali. Maupun capek atau enggak, pokoknya Pak Danang tetap semangat. Luar biasa. Oke, sahabat pembelajar, edisi spesial kita hari ini juga menghadirkan seseorang yang luar biasa lainnya. Beliau adalah Bapak MG David Sibeye, Director Pathfinder Conference DKI Jakarta. Tentunya beliau juga sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak David, apa kabar? Selamat siang, sehat, Halo, salam Pak. sehat buat semua. Terima kasih Mbak Jessy. Keren sekali, terima kasih Pak David sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Nanti kita akan kupas tema kita hari ini. Ya, sahabat pembelajar, tema kita hari ini adalah The Sound of Salvation and Service. Jadi memang Pathfinder itu memperingati hari jadinya yang ke-71 pada tanggal 18 September. Dan tanggal 5 dan 12 September kemarin itu Pathfinder telah melakukan penyemprotan disinfektan di 75 KK sekitar Manggarai dan juga pembagian sembako kepada 75 KK tersebut. Nah, hal yang sama itu juga dilakukan di daerah Bekasi. Wah, begitu luar biasa sekali ya. Nah, kita hari ini akan bahas apakah Pathfinder itu dan apa saja yang dilakukannya. Jadi bagi sahabat pembelajar, jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis saja pertanyaannya di chat room. Nanti pada saat sesi tanya jawab, kita akan bahas bersama-sama pertanyaan-pertanyaannya. Dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Pak David dan juga Pak Danang, boleh untuk melakukan raise hand. Nanti saya akan persilahkan untuk Anda bertanya langsung kepada Pak Danang dan juga Pak David. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Pak Danang dan juga Pak David, bagaimana nih penjelasan mengenai The Sound of Salvation and Service? Mungkin boleh Pak Danang terlebih dahulu ya. Silakan Pak Danang. Oke, Jessica, MG Danang Priyadi SPD MMCTM, MG Master Guide. Kemarin saya sudah sampaikan dengan pakaian seperti ini sebagai Pathfinder saya telah sertifikasi oleh Kak David Sibi, lulus sebagai juga ada Kak Julian Tauran, Kak Febri di sini, Adventure Director Certificate dan Pathfinder Director Certificate pada tanggal 10 Juli 2021. Nah, itu Master Guide seperti itu. Lalu Priyadi SPD. Nah, kita pernah membahas dengan Direktur TBEE, Mam Fani, itu mengenai sekolahan, karakter above knowledge, ya. Lalu kemudian SPDMM, saya dengan gelar Magister Marketing, kemarin kita juga sudah membahas dengan dosen dan pembicara kita Bapak Stefanus. Lalu CTM, ya Certified Theocentric Motivator, kita sudah membahas dengan Bapak Dewa, Ibu Yuni, dan seterusnya yang teman-teman CTM. Nah, sekarang
depan saya Master Guide ini. Nah, sekarang kita akan bahas sama-sama ya dengan Kak Pen David Sibi, lalu juga Kak Yulian Tauran, Kak Febri, dan teman-teman yang lain di sini. Tadi kalau disampaikan bahwa udah ada penyemprotan di sekitar conference DKI di Manggarai, 75 KK pembagian sembako, kemudian juga di Bekasi. Nah, saya sendiri juga sebagai Pathfinder Direktur Sertifikat juga melakukan hal yang sama di sekitar TAA, ya, itu sudah puluhan kali dilakukan di sana, juga termasuk orang-orang yang terkena COVID. Ya, ini puji Tuhan dalam keadaan aman. Kemarin itu ya Kak David, Kak Yulian, Kak Febri, dan teman-teman yang lain, saya itu kan melawat dan mendoakan seorang ibu yang tinggal keluarganya ke Amerika udah 5 bulan. Ternyata dia itu stres, takut sendirian. Ya, saya dengan pakaian ini menghibur, mendoakan. Hanya katanya rumahnya ada yang nunggu. Gitu. Tahu kan maksudnya Jessica, ada yang nunggu. Saya bilang nyanyi-nyanyi berdoa supaya yang nunggu pergi, saya bilang gitu. Nah, itu jadi secara kita sebagai klub Pathfinder maupun secara perorangan kita melakukan. Bahkan ini Kak Amir menyampaikan saya ini kemana-mana, ke rumah sakit, juga membagi sembako atau, nah ini kadang-kadang kita membagi makanan bagi orang-orang yang pengumpul botol atau apa, dia merasa senang karena seharian belum makan. Hal-hal yang seperti ini yang kita lakukan. Selain itu banyak yang dilakukan Pathfinder yang nanti selengkapnya akan disampaikan oleh Kak Pen David Sibi serta Master Guide Yulian Tauran, Kak Febri, dan teman-teman Pathfinder yang lainnya di sini. Sementara pengantar itu ya ini hari jadi Pathfinder ke-71, The Sound of Salvation and Service. Saya silakan. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Danang atas intronya ya. Ini jadi lebih pengen tahu lagi nih sebenarnya Pathfinder itu apa. Nanti kita akan langsung bahas saja dengan Bapak David Sibi. Silakan Bapak David, boleh penjelasannya. Silakan. Baik, terima kasih. Salam kenal untuk sahabat-sahabat yang sudah join di dalam pertemuan pada hari ini, siang hari ini. Terima kasih sahabatku Master Guide Danang Priyadi, luar biasa kawan satu ini. Ya seperti yang ya saya selalu sapa kalau di pertemuan seperti ini ya kakak, seperti ya kita sama-sama pembina kakak. Jadi saya senang oleh Kak Jessica tadi boleh perkenalkan dan apa maksud tujuan kita bertemu di dalam The Sound of Salvation and Service. Sedikit saya bisa memberikan penjelasan, zaman now seperti ini ya, zaman now seperti sekarang ini, ya saya bisa saja sampaikan tidak detail, tetapi secara detail mungkin saja kakak-kakak sekarang bisa langsung klik dengan handphone, masuk YouTube, lihat saja, ketikkan saja Pathfinder Club, ya seperti, jadi kalau hanya tulisan Pathfinder bisa saja itu keluar film Pathfinder atau merek mobil Pathfinder, tetapi kalau Anda Pathfinder Club, baik itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, maka Anda akan temukan di sana. Bahkan di YouTube juga kalau Anda ingin melihat sedikit sejarah lengkap perjalanan Pathfinder Club yang kami ini, maka di sana kebetulan saya yang coba menguraikan sedikit perjalanan Pathfinder Club ini yang dimotori sejak tahun 1907. Saya lama itu belum ada, Pak Danang juga belum lahir. Bahkan nanti secara resminya Pathfinder Club ini disebut sebagai satu kegiatan kepanduan, khususnya kepanduan khusus di dalam gereja kami, Gereja Masih Advent yang ke-7, yang pemerintah Indonesia saja pun mensupport, mendukung dengan penyapaan kepada kami ini adalah satu kepanduan komunitas. Satu kepanduan komunitas. Tapi boleh jadi kita belum terlalu banyak kelihatannya terlibat di dalam kepanduan komunitas seperti kepanduan-kepanduan komunitas lainnya yang ada di dalam satu ranah kepramukaan, kepanduan di Indonesia. Tapi yang pasti, pelan tapi pasti, kami pun kepanduan atau Pathfinder Club ini memiliki satu persahabatan hubungan dengan
eh, pemimpin pusat di dalam hal ini di dalam kepramukaan. Oleh sebab itu, kepanduan Pathfinder ini terus terang ini bergerak dalam kegiatan gereja masih Advent hari yang ke-7 di mana ada Kak Danang di sana dan kakak-kakak lainnya yang juga yang join pada saat ini. Dan kacu kuning ini adalah merupakan satu tanda kacu. Kalau di pramuka kita ada dengan merah putihnya, di kita ini dengan kacu kuningnya. Detailnya itu bisa kita browsing dengan logo kepanduan yang ada seperti ini untuk Pathfinder, segitiga Pathfinder. Mengapa ada sound atau dari apa temanya dari Pathfinder ini adalah salvation and service. Ini merupakan satu tingkat pelayanan untuk yang seperti Kak Danang tadi diperkenalkan sebagai seorang master guide. Saya seorang master guide. Master guide dalam hal apa? Ini bukan soal pendidikan S2, master ya dalam tingkatan pendidikan, tetapi di dalam kepanduan bila dari usia, kalau saya sengaja pakai background ini ada adventurer. Jadi level pendidikan adventurer ini adalah dari usia dini, masih usia TK, mereka sudah di dalam dibimbing dari pengenalan, belajar bersama pembina mereka adalah pembina orang tua mereka dengan beberapa kakak pembina, sampai di usia adventurer ini ada 3 tingkatan sampai mereka di tingkat yang di kelas 4, kelas 4 mereka selesai, lalu mereka masuk di kelas 5, kelas 6 SD dengan level kepanduan di Pathfinder. Dengan mulai kelas sahabat, kelas teman, penyelidik, perintis sampai pemimpin, dan sesudah itu mereka masuk ke pembina, atau di usia 15-16 tahun mereka bisa menjadi seorang master guide bila mereka dapat menyelesaikan kurikulum kelas pemimpin utama sehingga mereka boleh menjadi seorang master guide. Nah, kepanduan atau klub nama Pathfinder ini kebetulan minggu ini kita akan merayakan memperingati yang hari jadinya kepanduan Pathfinder sedunia yang ke-71 tahun. Itu sebabnya dalam memperingati itu ada beberapa aksi pelayanan sosial menunjang program pelayanan dan kegiatan program memberantas COVID-19 ini bersama pemerintah. Ada banyak tempat sebenarnya yang sudah dilakukan oleh kacu kuning ini atau Pathfinder Club kita ini. Hanya kemarin yang baru bisa kita tunjukkan, ya kita sudah melakukan penyemprotan, dan bahkan kacu kuning ini kita tidak hanya terfokus atau terkungkung hanya pelayanan oleh kalau Jakarta saja. Kemarin hari Minggu kemarin kami bersama dengan ada Master Guide Julian Tauran di sini, kami sempat mengadakan pelayanan masyarakat, bakti sosial kepada masyarakat di satu desa yang ada di Manis Renggo, Jawa Tengah, di pinggiran Yogyakarta. Oh, antusias mereka luar biasa. Dan mereka melihat dengan datangnya kacu kuning, mereka apa? Senang. Kami katakan kami satu kepanduan komunitas seperti Pramuka. Mbak-mbak begitu datang para eyang datang untuk memeriksakan kesehatan mereka dan berkonsultasi dengan para tim medis. Jadi satu tindakan pelayanan ini, kenapa kami punya tema ini adalah salvation and service. Para pembina kelompok Master Guide ini dengan Pathfinder Club ini, puncaknya ada satu tema salvation and service. Mengapa kami sepakat di sini? Adalah karena apa? Kita sebagai insan manusia yang diciptakan oleh Allah Sang Pencipta, kita sudah diberikan satu kesempatan menikmati hidup ini. Bahkan yang percaya bahwa Dia ciptakan bukan hanya asal ciptakan, tetapi Dia menebus. Tebusan, Dia satu-satunya keselamatan. Dan sebagaimana yang saya imani dan kakak-kakak yang lain juga imani, maka kita menerima tawaran salvation and service. Salvation, keselamatan, itulah yang kita teruskan ajarkan kepada adik-adik Pathfinder.
kepada adik-adik Pathfinder. Karena kalau mereka kita tidak tuntun, ingatkan tentang penebusan, maka banyak anak-anak muda sekarang akan tinggalkan dan menjadi apa maunya mereka. Itu sebabnya di usia saja saya masih usia di kelas sahabat, kelas teman, di SMP kelas 1, kelas 7 sekarang, beberapa teman saya terlibat dalam kecanduan obat-obat terlarang, narkoba. Dan saya lihat dengan mata saya sendiri teman-teman saya, bahkan di antara mereka akhirnya sampai mati. Kenapa jadi demikian? Karena mereka tidak ada kegiatan-kegiatan kebersamaan yang menuntun mereka memilih jangan melakukan hal-hal yang demikian. Nah, sekarang tanggung jawab kita. Bagaimana kita melakukan ini? Selain kita menerima akan penebusan sang Khalik Pencipta, kita juga harus membuktikan tindakan kasih seperti Kak Danang sudah contohkan tadi sepintas. Dan kita harus menjadi seorang Pathfinder, Master Guide yang bukan egois. Termasuk pertemuan kali ini adalah satu tindakan yang mengikis rasa ego kita. Ego apa? Ego waktu. Hanya untuk saya. Kita harus berbagi. Kalau tidak demikian kita tidak ketemu, tidak kenal, saling kenal dengan Kak Husnul, Kak Jo, Kak Jessica, teman-teman yang lain. Tetapi dengan kita mau berbagi waktu ini, ya lihat ini ada teman saya, Kak Andri. Dia ini tinggal mengajar di Cirebon, mau join. Ini adalah satu tindakan mengikis rasa ego, yaitu servis, pelayanan. Nah, ada banyak karya, ada banyak hal, dan ada banyak tindakan-tindakan. Join siapa saja bisa join dengan kacu kuning ini, dengan Pathfinder Club, termasuk Kak Jessica. Siapa saja, tidak ada batasan yang untuk di kegiatan kepanduan klub Pathfinder ini, semua kita buka peluang. Siapa saja mau join, mau belajar bersama, tanda-tanda kepahaman, silakan. Bahkan anak saya, Master Guide Ferdinand, satu dia ceritakan, dia join tapi dia bangga kalau Kak Danang ini di mana, dia pergi di kantor, di pertemuan, ke rumah sakit di mana minggu ini, selalu dengan kacu kuning. Anak saya karena dia join dan senang dengan Mapala, dia join Mapala, tetapi kacu kuning ini pun dia bawa. Dan apa? Mungkin pertemuan berikut dia bisa hadir. Dan dia ceritakan, dengan dia membawa dan memakai kacu kuning, untuk mahasiswa pencinta alam juga punya kacu. Tetapi dia diremehkan, disebutkan bahwa kacu kuningnya ini, kacu apalah istilah anak muda, cupu kah apa? Ya begitu. Tetapi ketika dia katakan, kawan, boleh-boleh saja teman, kacu saya ini tidak keren, tidak tren sama kalian. Tetapi gini-gini, kacu saya ini, dia katakan sama teman-temannya, adalah satu kegiatan klub sedunia. Baru mereka katakan, yang benar kau. Emang ada buktinya? Lihat saja di media sosial. Coba kalian ke YouTube. Lalu akhirnya beberapa teman yang katakan, bolehkah kami join? Kenapa tidak? Oleh sebab itu saya ingin katakan seperti apa, mungkin sempat teman-teman nanti tambahkan atau ada pertanyaan, bahwa Pathfinder yang kami kelola dan bahkan di gereja, saya tidak akan duduk di dalam level yang diperkenalkan tadi sebagai seorang direktur. Boleh-boleh jadi kalau saja tidak ada yang harus dikerjakan, yaitu satu Pathfinder Club. Saya memimpin, melayani dalam tanggung jawab, salah satu bagian tanggung jawab itu yaitu pendidikan adventurer dan Pathfinder. Pathfinder dalam usia mereka, boleh dikata saya kesingkatkan adalah pelayanan dan servis ini, keselamatan dan pelayanan ini kepada semua usia, dari balita sampai dewasa. Itu sebabnya tidak ada perbedaan usia untuk Kak Danang yang sudah umur begini, tetap dia merasa seperti anak muda, join, bermain, belajar bersama-sama. Hanya ada, termasuk yang saya banggakan adalah di Pathfinder Club ini, yang tahun ini berusia ulang tahun yang ke-71 tahun. Kalau mau tahu lebih sedikit tentang kegiatan-kegiatan yang sudah Pathfinder Club di Jakarta atau di daerah khusus ibu kota Jakarta ini,
Sabtu besok kami akan adakan satu kegiatan pelayanan ibadah bersama, dan sedikit dari cuplikan-cuplikan dari kegiatan klub-klub yang ada akan memberikan report mereka. Kira-kira itu dulu Kak Jessica. Luar biasa sekali, terima kasih atas sharingnya ya Pak David ya, dan Pak Danang mungkin ada tambahan sebelum kita mulai ke sesi tanya jawab, silakan. Sapa dulu ya, terima kasih nih Kak Roli Simamora ini kayaknya meskipun dalam kesibukan bekerja tetap menyempatkan diri. Terima kasih. Ini Ibu dokter apa ya? Oh, bajunya putih-putih gitu ya. Oh, iya. Kak Andri dari Cirebon ini terima kasih, Kak Yulian Tauran, Kak Nuprisal ini Husnul Huluk ini nanti ya kita lanjut lagi ya minggu depan ya. Siapkan 10 poin ini dari Jambi ya, Sungai Penuh. Ada Kak Jos, ada Kak Fitra, Kak Simon Runtu, Kak Nopen, Kak Megumi, Adiantiro, ini Ibu Ida Susana ini dari Bekasi yang sudah keliling dunia tapi masih menyempatkan ya. Bang Jimmy Napitupulu yang murah hati dermawan ini terima kasih. Lalu ada Kak Luis ya, Kak Rusdam ini dari ini Pinang Ranti ya, terima kasih. Mam Al ya, ini luar biasa. Jadi yang disampaikan Kak Pen David Sibi itu udah luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Kak Febri, Kak Andri, Kak Yulian Tauran, silakan ada sesuatu yang ditambahkan mengenai kegiatan-kegiatan Pathfinder ini, silakan Kak. Atau silakan Kak Febri. Terima kasih Kak Danang, luar biasa atas kesempatan yang diberikan. Kami percaya bahwa kami memiliki satu tanggung jawab yang harus kami berikan kepada orang-orang muda yang ada di gereja kami dan yang ada di sekitar kami. Untuk itu kami berusaha dengan sekuat tenaga kami sebagai seorang pembina untuk membimbing mereka agar mereka menjadi orang-orang muda yang memiliki keahlian. Jadi pada saat mereka mengikuti kelas-kelas kepanduan di Pathfinder dan Adventurer, walaupun mereka dari kecil, kami telah membekali mereka dengan banyak kemampuan. Ada yang bisa memasak, ada yang bisa membuat craft, dan yang lain-lain. Jadi kami percaya bahwa orang-orang muda, kalau kita didik dan kita bekali dengan sesuatu, maka mereka akan menjadi seorang yang mandiri di kemudian hari. Dan inilah yang kami berikan kepada orang-orang muda yang ada di gereja kami, yang ada di sekitar kami, untuk membekali mereka. Jadi kalau kakak-kakak yang tertarik bergabung bersama dengan kami, silahkan. Oleh karena itu, kami membuka diri. Siapa saja boleh bergabung bersama dengan Klub Pathfinder karena kita punya satu tujuan, untuk membekali anak-anak muda, membekali orang-orang muda untuk menjadi pewaris-pewaris, bukan hanya menjadi kebanggaan bagi keluarga, tetapi bisa menjadi satu kebanggaan buat negara kita, Republik Indonesia. Itu mungkin sedikit dari saya, Kak Danang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Cirebon, ayo jauh-jauh. Mungkin ada sesuatu yang ditambahkan ini. Silahkan Kak Andri. Oke, terima kasih Kak Danang, Pendeta Sibi, Kak Febri. Ya, maaf saya baru gabung. Ya, biasalah di dunia pendidikan, jadi masih harus melayani dulu anak-anak pada saat mau PTM ini. Jadi apa yang sudah tadi saya dengar sedikit dari Kak Pendeta David Sibi dan Kak Febri memang sungguh luar biasa ya. Walaupun mungkin kalau disebut usia, saya sudah agak lebih tinggi sedikit lah dari Kak Sibi ya. Mudah-mudahan gitu. Tapi untuk kegiatan, kita semua masih muda. Untuk kegiatan-kegiatan mengenai kepanduan itu kita semua merasa muda karena masih dipanggil kakak, tidak disebut opa, tidak disebut oma, tapi kakak kita semua. Jadi ada keakraban di antara kita ini, ada kerjasama di antara kita ini. Dan untuk kegiatan, saya kira tidak kalah juga kegiatan. Semua kegiatan ada dan sudah lengkap di situ. Bagi anak-anak, ya, bagi remaja, bagi orang dewasa, semua diberikan
pengetahuan, skillnya sesuai dengan porsinya mereka masing-masing. Ya, jadi saya pun jika tidak ada kegiatan yang saya lakukan untuk kepanduan ini, aduh rasanya seperti ada yang kurang. Karena sudah terbiasa kami melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Seperti ada yang ya kalau makan sayur itu seperti tanpa garam, ya rasanya hambar. Nah itu jadi ada karena chemistry untuk kegiatan ini, skill-skill yang kita dapatkan itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa juga untuk menolong orang lain. Karena kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada kita, kepada saya sendiri, itu sudah lengkap sekali. Ya, apa coba? P3K, kita diajarkan P3K. Lalu kita belajar apa? Mengenai survival, ke alam. Ya, seperti tadi, kegiatan Mapala, kita dilengkapi kegiatan, kita dipersenjatai dengan apa yang harus kita hadapi nanti di alam ya. Semua sudah ada di situ. Survival, bikin bivak, berkemah, tenda atau kegiatan-kegiatan mengenai pertukangan, ada juga kegiatan pertukangan atau apa paralon. Untuk misalkan di rumah saya bocor nih paralonnya, ya di situ sudah diajarkan juga bagaimana, dan juga ada kreativitas timbul setelah kita mendapatkan kegiatan-kegiatan. Memang lengkap sekali ini kegiatan yang bisa kita dapatkan ini. Jadi memang bagi saya pribadi tidak rugi mengikuti ini. Malah bersyukur karena seluruhnya sudah tersedia di sana. Ya, tersedia di sana kegiatan. Jadi kita pun mempunyai kreativitas sendiri. Kadang-kadang di rumah anak saya suka bingung. Ya contoh kecil lah. Saya punya tripod dulu, zaman tripod itu hanya untuk kamera saja. Sekarang tripod itu dipergunakan buat ya handphone. Sedangkan tripod dulu tidak ada untuk fasilitas handphonenya ya. Nah, saya berpikir bagaimana caranya supaya bisa jadi handphone itu bisa jadi tripod itu bisa menggunakan handphone. Nah, akhirnya apa yang saya pergunakan setelah kreativitas timbul, pakai bekas besi horden. Lalu saya kerjakan itu, akhirnya jadi. Anak saya sampai bingung, si papa ini kok banyak sekali kreativitasnya ya, sedikit-sedikit jadi. Dari mana? Dari kegiatan inilah saya dapatkan. Ya, semua kegiatan ini saya dapatkan sehingga semua apa yang tidak perlu harus ya barang-barang bekas pun bisa jadi bermanfaat karena dari kegiatan ini. Saya akui memang kegiatan ini sangat bermanfaat bagi saya, juga bagi keluarga saya. Makanya saya sedih kalau misalnya anak saya tidak ikut kelas kemajuan, ya kalau pindah-pindah tempat lalu nggak ikut kelas kemajuan, bapaknya memberikan pengajaran kepada orang lain, tapi anaknya sendiri tidak ikut kelas kemajuan. Kadang saya sedih, ya kita mengajarkan anak orang, tapi anak sendiri tidak mengikuti kelas kemajuan. Tapi puji Tuhan, anak-anak saya masih mau mengikuti kegiatan-kegiatan, walaupun kita berbeda jauh dan fasilitas sekarang menggunakan Zoom, jadi bisa mengikuti di mana saja ada kegiatan, kita ikutin. Ya itu saja mungkin tambahan sedikit Pak Kak Danang. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya Kak Danang. Tuhan berkati. Ini Kak Jessica ini Kak Andri ini jago untuk camping, naik gunung. Makanya ini rumahnya Jessica bocor, ya toh genteng-genteng bocor, panggil Kak Siap, Andri siap. dari Kita Cirebon bisa ini. belajar dari Pak Andri kalau gitu ya Pak Siap, Danang ya. siap. Iya betul. Ini Kak David mau nambahin, silakan Kak David. Silakan. Baik, memang Kak Andre ini hanya kesempatan aja berbeda. Tapi memang dia lebih mencintai mengajar. Dia aja seorang guru, sekarang dia mengajar di sekolah yang ada di Cirebon. Tetapi ya dalam kegiatan kita kebanyakan bersama. Jadi Kak Andre ini salah satu instruktur yang seperti Kak Danang bilang tadi, dia boleh sanggar dia kalau bilang mengajar, tetapi memang hatinya Hello Kitty. Jadi kita selalu bersama-sama. Nah, apa yang saya mau sampaikan, saya bangga dengan Kacu Kuning ini. Karena bukan karena jadi saya bangga karena dengan posisi dengan posisi yang dipercayakan, oh karena saya menjadi direktur dalam gereja kami untuk membidangi kepanduan ini. Bukan. Boleh jadi kalau seperti Kak Andre tadi tidak mencintai, dan bisa nyata saya tidak akan ada di tempat ini. Tetapi jauh sebelum ini saya sudah dibentuk.
Saya sudah join, belajar bersama-sama, belajar untuk mencintai sesama, berbuat untuk sesama, dan mencintai alam, serta itu memberikan edukasi ke adik-adik dari bagaimana itu kebersihan, menjaga itu alam, jangan tebang pohon sembarangan, lebih senang ke alam, bukan nginap di hotel, bersatu dengan alam. Itu menjiwai saya. Dan satu pergumulan saya, sehingga saya bagaimana saya ini dapat meneruskan ini kepada istri saya, anak-anak saya. Tetapi saya bersyukur karena akhirnya istri saya juga dia pingin, dan malahan di dalam pelatihan beberapa pelatihan yang diikuti bersama Kak Andre dan teman-teman yang lain, Kak Julian, yang lain, istri saya lebih dulu. Tetapi bukan cuma sampai situ. Akhirnya anak saya, dia juga boleh menjadi seorang pembina sekarang, dan anak yang paling kecil di keluarga kami sekarang dia kelas teman di klub Pathfinder ini. Dan bahkan saya melihat dia yang paling yang namanya Gracia ini, dia yang lebih mendapatkan semua kesempatan di kepanduan ini, di klub ini. Karena dari usia adventurer, sebelum saya menjadi seorang direktur, saya sudah ikutkan dia dalam kegiatan kelas dari kelas paling dasar, kelas Eager Beaver, kelas Little Lamb, dia sudah lakukan sampai sekarang dia di kelas teman. Kelas teman, semua kegiatan-kegiatan, bahkan dalam kegiatan-kegiatan karena dia ikut dengan orang tuanya, dia selalu bercanda. Kak Andre, saya ini sudah bisa dilantik seorang master guide karena sudah ikut kegiatan semua ini. Tapi lebih daripada itu, saya bisa berkenalan, bisa lihat dunia luar, bukan cuma di Jakarta doang. Bisa lihat daerah-daerah lain oleh kegiatan-kegiatan Kacu Kuning yang sedunia ini. Kemarin saja ya Kak Danang, Kak Andre dan teman-teman, Kak Simon di sini, teman-teman ini, Kak Julian. Kalau saja bukan karena masalah COVID-19, boleh jadi saya dapat menghadiri satu perkumpulan Kacu Kuning tingkat sedunia yang dilakukan di Amerika Serikat. Tetapi saya tidak dapat kesempatan itu. Tapi 2018, saya memiliki kesempatan mengunjungi 2 tempat. Satu karena Kacu Kuning ini saya diutus oleh organisasi untuk menghadiri pertemuan kepemudaan kepanduan sedunia di Jerman, di Kassel, Jerman, dan yang di Asia, di Bacolod, Filipina. Karena Pathfinder ini. Jadi, saya bangga dengan Kacu Kuning, dengan kegiatan Pathfinder ini. Memang dulu saya sudah enjoy, sudah senang dengan kegiatan ini. Karena kita belajar dari alam, kita belajar untuk memperkenalkan siapa sang pencipta kita, dengan kurikulum yang sudah disusun yang begitu menarik, dan bahkan Kak Danang tadi menyebutkan, dikasih sertifikasi, yang kita lakukan program yang pertama untuk pembina-pembina belajar bersama, dan salah satu instrukturnya adalah Kak Andre ini. Jadi ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Sehingga orang-orang muda kita, kalau kita fokuskan dalam kegiatan-kegiatan, dan di masa pandemik seperti ini, bukan menjadi kendala yang tadinya kita bermain, kita belajar dengan offline, tetapi tiba-tiba kita rubah dengan satu metode online. Awalnya sedikit tersendat-sendat, tapi akhirnya kita dapat lakukan, kreativitas itu muncul tanpa mengurangi bobot dan materinya, kita bisa lakukan bersama-sama. Ya kadang-kadang ya. Jadi hal-hal seperti ini banyak yang kita bisa lakukan. Tidak tertutup tempat di mana bisa kita lakukan. Mau itu pelayanan di masyarakat, di RT-RT yang ada, baik itu pelayanan masuk kepada panti-panti jompo, orang-orang tua yang tidak dapat, semua kita sudah lakukan ini. Dan bersih-bersih Kali Ciliwung, bersih-bersih setu-setu, apalagi itu kegiatan-kegiatan kepanduan yang kita sudah dapat lakukan, bekerja sama dengan masyarakat, bekerja sama dengan beberapa
bagian dari pemerintah, angkatan darat, semua itu kita bisa lakukan. Satu kegiatan lagi yang dapat saya sampaikan, perkenalkan ke teman-teman, ada orang yang senang join untuk traveling, untuk touring bersama Kak Andre. Kak Andre juga kita sempat adakan satu komunitas dengan Pathfinder Club. Kita lakukan touring Jakarta, Makassar, Manado. Wah, banyak orang berkata, itu biasa-biasa saja. Itu mana bakal akan terjadi. Benar kalau kita jalan sendiri suka-suka kita. Tetapi berjalan dengan rombongan 18 kendaraan, dengan 99 peserta, yang tertua sampai yang termuda, itu bukan hal mudah. Tetapi itu kita bisa belajar bersama-sama untuk boleh saling memahami, saling mengerti, dan saling memberikan masukan. Sehingga, ya puji nama Allah saja, kita pergi dan kembali, perjalanan yang menempuh waktu kurang lebih 2 minggu, semua pulang dengan sehat, dengan aman, dan dalam perjalanan itu bukan hanya kita gagah-gagahan suka berjalan berkendaraan, tetapi beberapa kegiatan pelayanan masyarakat pun seperti tadi, service itu, tema pelayanan salvation and service itu kita lakukan. Berobu pohon di jalan, kita gotong royong tebang, kita singkirkan, lancarkan lagi perjalanan, kita jalan lanjut. Hal-hal seperti inilah yang kegiatan ini kita lakukan, kegiatan di internal gereja maupun pelayanan di luar kita terus lakukan. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan. Luar biasa sekali. Silakan Pak Danang mau menambahkan. Jessica, jadi ini rahasia kita ya. Biasanya saya hari Minggu atau Senin kan sudah kirim profil, judul. Waktu itu kita belum berani karena Kak David CB di mana saya nggak tahu. Jessica tahu nggak ini rahasia? 1-2 jam sebelum ini saya juga nggak tahu nanti datang atau tidak. Tapi saya percaya aja karena saya kenal baik beliau. Beliau kenal baik saya. Jadi saya juga percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan mempertemukan yang terbaik gitu. Nah, saya perkenalan dengan Kak David CB ini karena saya kagum dengan anaknya tadi Gracia. Itu pintar nyanyi. Suatu saat mungkin perlu didengarkan sama Kak Jessica itu. Dari keluarga Kak David CB ini keluarga penyanyi. Nah, itu merdu sekali lagunya. Jadi dari situ dekat, lalu meskipun tadinya Selasa malam itu kita harus ketemu dengan Kak Yulian Tauran, Kak Amir Manurung. Kok saya tunggu-tunggu nggak ada. Sementara Jessica nanya-nanya, mana ini? Saya udah nggak kurang akal, langsung saya buat ya, pokoknya sama Kak David CB, langsung saya sebarkan ya, ke grup IUMT, ke grup Pathfinder Basic Sales Staff Training, ke grup Pathfinder Director Certificate. Jadi saya terlalu pede, bahkan kurang 2 jam saya nggak tahu loh. Rolis tahu nggak ini? Gila kan saya itu, tapi saya percaya bahwa orang baik ketemu orang baik hasilnya baik. Nah, puji Tuhan akhirnya kita ketemu. Nah, mungkin Jessica ada yang mau ditanyakan, silakan Jessica. Terima kasih luar biasa Pak Danang dan juga Pak David, Pak Adri dan juga Pak Febri ya. Kita jadi semakin tahu nih Pathfinder itu bagaimana. Tapi mungkin dari sahabat pembelajar ingin bertanya, silahkan tulis saja pertanyaannya di chat room, nanti akan dijawab oleh Pak David atau juga Pak Danang ya. Tapi mungkin saya ingin bertanya nih, untuk klub Pathfinder ini memang sudah ada dari kapan ya Pak David ya? Dan apakah ada syarat tertentu? Tadi kan walaupun Pak David sudah menyampaikan bahwa tidak ada syarat apapun kan. Tapi kalau misalkan untuk wanita, apakah itu boleh masuk? Dan umurnya? Nah, silakan nih Pak David, mungkin silakan menjawab. Oke. Justru di dalam Pathfinder Club kita mengedepankan program bahwa tidak ada perbendaharaan gender. Tidak ada perbendaharaan gender. Jadi ini Kak Rolis ini karena lagi mengajar ya dengan Kak Andre sampai mereka tidak pakai seragam. Ya, seragam. Jadi Kak Rolis ini salah satu saya punya binaan. Lama sekali mau dibina dia supaya dia punya hati itu bisa apa. Tetapi belakangan ini, wah luar biasa. Dia melejit.
dia tinggalkan saya untuk beberapa event sertifikasi, dia lewatin saya. Walaupun saya direktur Kak Jessica. Walaupun saya, tapi ya saya bangga kalau dia ini. Jadi pria wanita kita apa? Kita depankan sini. Jadi kalau mau ikut silakan. Batas usia no. Kami baru 2-3 tahun lalu kami melantik, menamatkan menjadi seorang master guide dengan usia 70 apa sudah mendekati 80. Ada satu dari klub Muara Bahari Tanjung Priuk sana. Kenekatan, ketekatan orang tua ini. Oma ini datang ikut. Dia ikut mau dilatih. Hanya saja mungkin walaupun itu Kak Andre, Kak Julian ini mereka itu apa, tetapi tetap saja mungkin kita akan melihat masa orang tua yang begini kita harus paksa dia harus push up lagi kan Kak Danang, Kak Jessica. Adalah kita punya kategori mana. Yang penting di sini bahwa dia punya kesungguh-sungguhan. Untuk semua kelas sampai di kelas. Jadi di kelas Pathfinder Club ini ada 6 kurikulumnya ada 6 kelas. Dari kelas sahabat, kelas teman, kelas penyelit, perintis, pemimpin, kelas pemimpin sampai di kelas pemimpin itu siapa saja bisa ikut. Siapa saja sih ikut. Tapi untuk sampai level untuk menjadi seorang pembina menyelesaikan kurikulum master guide ada 1-2 persyaratan yang kalau sudah diikut dari bawah pasti bisa. Pasti bisa. Hanya kebutuhan sekarang adalah mau join atau tidak. Itu kan penawaran. Selalu kita sampaikan itu penawaran untuk belajar, untuk membekali, untuk belajar, untuk kurikulumnya, untuk tanda-tanda kepahaman atau tanda-tanda heran yang kita sebut selain itu Kak Pardosi katakan terlalu banyak tanda-tanda heran. Jadi kalau kita pakaian resmi yang saya perkenalkan Kak Jessica dan teman-teman, kalau saya pakai ini bukan kenapa yang lain ada warna hijau, kenapa yang lain ada. Jadi untuk level master guide mereka sudah bisa pakai warna tipe A1 yang kita sebut warna hijau. Kalau tipe A yang seperti Kak Danang pakai ini, Kak Julian pakai ini, nah ini tipe A. Itu semua Pathfinder dari kelas sahabat sampai kelas master guide untuk kegiatan pakai seragam tipe A. Pakai tipe A seperti yang dipakai ini dengan celana hijau. Celana hijau. Begitu pula kalau sudah seorang master guide, dilantik seorang master guide, dia bisa pakai seragam tipe A1. Saya kelihatan banyak begini Kak Jessica ya. Kelihatan banyak begini karena ini seragam ini penuh syarat dengan beban. Beban. Sebagai dipercayakan jadi seorang direktur, saya harus pakai kelengkapan, tetapi kelengkapan yang saya award atau apa yang saya dapatkan, yang saya pakai, bukan oleh karena saya direktur, lalu dikasih lagi Pak Danang, kasih, saya taruh. Di mana saya dapat, karena direktur. Tidak. Tetapi saya juga harus menyelesaikan tuntutan-tuntutan ini. Kak Febri Padrosi ini kalau dia pakai sudah kelihatan lagi dia banyaknya. Kak Julian kalau mau dipakai banyak, Kak Andri khususnya banyak. Ada berapa yang saya pakai dalam kegiatan ini? Pin ini yang dilakukan oleh Kak Andre ini. Kak Andre tahu persis. Belajar navigasi, belajar pertolongan pertama, PHD, belajar untuk bagaimana hidup survival di alam. Kita belajar, saling belajar. Dan tanggung jawab ini yang kita pakai ini adalah percuma semua atribut ini kita dapatkan kalau kita tidak berkarya untuk masyarakat gereja dan berkarya untuk masyarakat Indonesia khususnya. Jadi kita menopang program pemerintah. Kacu Kuning ini mensupport kegiatan pemerintah, apakah itu untuk kepanduan pramuka, demikian pula untuk mendidik, mengarahkan orang-orang muda. Tanggung jawab kami sebagai pembina-pembina dan Pathfinder adalah termasuk memberantas akan anak-anak muda jatuh kepada narkoba. Jangan sampai ada yang terlibat untuk perdagangan manusia. Semua itu perbedaan
gender. Itu kita semua apa? Kita semua berusaha untuk memberantas akan hal ini. Kita punya satu tujuan adalah melakukan pelayanan pembinaan orang-orang muda, karena pendidikan terbesar adalah memberikan pendidikan, dan dengan harapan dengan pendidikan membuat orang-orang muda kita sejahtera hari ini, sejahtera hari esok. Kira-kira itu. Jadi tidak ada batasan, tidak tertutup, siapa saja boleh join saja ke klub terdekat di mana kita mau join. Apakah ke klubnya Kak Danang, ke klubnya Kak Pardosi. Kak Pardosi ini daerah Ben Hill. Belakang pasar Ben Hill ada klub dia di sana. Kak Simamora Rolis ini ada di Cengkareng. Di Cengkareng. Kak Andre ada di Cirebon, Kak Danang ini ada di, bisa saja di Pinang Ranti, bisa saja dia ada di Tamrin, di Tamrin. Atau di lain. Kak Simon Runtu ini ada di daerah Cililitan. Di daerah Cililitan, SMA 14. Kira-kira itu Kak Jessica? Oke, terima kasih Pak David. Mungkin boleh nggak Bentar, Pak David share? Jessica, ini kalau saya dari Ihoa Rafa Fellowship ya. Kak Julian sebentar ya. Kak Julian Tauran ini kan pembina juga instruktur, mungkin boleh nambahin dulu ya Jessica ya. Boleh, silakan. Silahkan Kak Julian. Terima kasih Kak Danang, kayaknya sudah lengkap. Saya hanya menambahkan sedikit, seperti tadi ada pertanyaan Kak Jessica, bahwa 50 tahun yang lalu, Pathfinder Club ini diresmikan secara resmi di organisasi kita yang sedunia itu tahun 1950, tetapi kegiatan ini sudah berlangsung mulainya dari 2 anak muda yang berusia 15 tahun dan 17 tahun. Hanya 2 anak muda yang punya mimpi untuk melayani, punya mimpi untuk melayani masyarakat, dan punya mimpi untuk melayani Tuhannya, sehingga itu sejak tahun 1880-an mereka 1907 Kak Julian. 1907 dimulainya, tapi Laura itu Flammer sebenarnya sudah ada. dan Milton Kern. Nah, terima kasih Pendeta Sibi. Jadi 1907, tapi baru diresmikan 1950 secara resmi dan bisa didapati. Sekarang ini ada sekitar 2 juta anggota Pathfinder di seluruh dunia dengan 1.500 klub yang ada di seluruh dunia. Termasuk di Jakarta sendiri, kalau ada jambore nasional, kami punya 2 jambore tahun 2012, pertama di Palangkaraya, kemudian kemarin 2018 di Manado, itu diikuti lebih dari 5.000 Pathfinder untuk Indonesia saja. Ya, kalau DKI Jakarta itu ada anggotanya sekitar 1.500 kalau mengikuti kegiatan-kegiatan jambore atau kampore yang diadakan oleh Pathfinder Club. Nah, jadi itu sekilas tambahan dari saya. Mungkin sekian dulu dari saya, mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Yap, Terima kasih Kak Julian Tauran. Pak Julian dan juga Pak Danang dan juga Pak David. Ini ada pertanyaan dari Pak Nopen. Dalam pelayanan membutuhkan 3D untuk fight. Rasa jenuh gimana Coach? Untuk fight rasa jenuh itu tuh gimana Coach? Mungkin boleh Pak Danang terlebih dahulu yang jawab, baru Pak David Sibi, silakan. Ini ahlinya dulu lah, pembina dulu, Kak Julian, Kak Andre, Kak David, ayo silahkan. Silakan Kak Andre dulu. Di dalam suatu pembinaan, rasa jenuh itu pasti ada. Pasti ada di mana-mana juga rasa jenuh itu. Tetapi bagaimana caranya menghilangkan rasa jenuh itu? Tentunya ada solusinya. Ya, kita lihat pembinaan-pembinaan yang dilakukan setiap klub itu dilaksanakan setiap siang, Sabtu siang kadang-kadang. Untuk usia anak-anak, untuk usia remaja, untuk usia dewasa, jam 1 siang atau jam 2 siang. Coba bayangkan, jam-jam segitu adalah jam-jamnya apa? Jamnya istirahat bagi anak-anak itu. Jam-jamnya capek bagi anak-anak itu. Jam-jamnya ngantuk bagi anak-anak itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh para pembina itu supaya anak-anak itu tetap semangat untuk melakukan kegiatan itu?
tentunya ada kegiatan-kegiatan yang sangat selain edukasi, selain membuat anak itu senang, ya, itu yang dilaksanakan sehingga rasa-rasa jenuh dalam setiap kegiatan itu bisa dihilangkan. Atau kadang-kadang jenuh pada masa pandemi sekarang ini, zaman-zaman pandemi ini, apa yang dilakukan? Banyak kreativitas yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan itu. Dari mana sih kreativitas itu? Banyak sekarang yang bisa kita cari, ya, sumber-sumber yang bisa kita cari. Dari mana? Selain dari kegiatan-kegiatan yang kita dapatkan, mungkin sekarang bisa bantuan, ya, internet sudah gampang, kita cari juga di internet untuk membantu bagaimana caranya supaya bisa kita lakukan dengan baik bagi anak-anak, remaja maupun dewasa. Ya, kegiatan-kegiatan ke alam itu juga menambah untuk mengikat kekeluargaan bagi anak-anak itu. Coba kalau tidak kita lakukan misalkan kegiatan ke alam, mungkin anak-anak itu akan bosan terus. Nah, pembina harus tahu dengan kondisi dan keadaan anak-anak itu. Karena diajarkan juga bagaimana usia-usia anak-anak itu. Kan kita diajarkan untuk hal-hal itu. Ya. Jadi kita harus tahu di mana pada saat kapan anak-anak itu akan mendapat kelihatan jenuh. Pada saat kapan anak-anak itu sudah mulai bosan, ya. Mungkin bosan dengan pembinanya, mungkin bosan dengan pengajarannya, mungkin bosan dengan materi-materi yang diberikan. Pembina harus punya banyak kreativitas untuk hal itu. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dirasa bosan, dirasa jenuh, itu akan menambah refresh kembali. Kegiatan-kegiatan di alam seperti apa yang dilakukan Kak Danang, itu juga akan menambah refresh bagi anak-anak itu. Ya. Kegiatan-kegiatan itu banyak bisa kita lakukan. Ya, jadi itu mungkin dari saya sedikit Kak Danang, siapa tahu ada ditambahkan ada kajian. Oh ya, saya tambahkan mengenai usia tadi ya, usia. Kemarin hari Rabu malam baru diadakan inisiasi di Jemaat Parompong, ya, inisiasi untuk kelas-kelas kemajuan. Di sana luar biasa, ada ibu-ibu, nenek-nenek usia 72 tahun ikut kegiatan ini. Saya angkat apresiasi untuk hal tersebut. 72 tahun masih mau mengikuti kegiatan. Makanya pembinanya bertanya kepada saya, kira-kira apa yang harus dilakukan dengan opung-opung ini? Ya, memang kenapa? Ya, dia baru mau bergabung mengikuti kegiatan ini. Apakah disamakan dengan yang usia-usia muda? Ya, itu kebijaksanaan, ada hal diberikan. Ya, tadi sudah disinggung oleh Pendeta Sibi. Jadi saya tidak mempanjang lebar, hanya batas usia, tidak ada batasnya. Berapapun yang ikut kegiatan tidak ada batasnya. Itu saja mungkin. Kak Danang, terima kasih. Kak Jessica juga, terima kasih. Pak Andri mungkin boleh sekalian menjawab ya. Peserta atau membernya Pathfinder ini yang paling muda, kalau tadi kan mungkin batasan usia tertua tadi udah sampai 70 gitu ya. Nah ini kalau yang termuda ada nggak Pak? Ada usia 3 sampai 4 tahun. Itu ya Kak Julian ya. Nah, 3 sampai sudah ada batas-batas ya. Batas-batasannya 3 sampai 4 tahun, lalu 4 sampai 5 tahun, 6 tahun. Nah, itu remaja tadi 10 sampai 16 tahun, lalu 17 ke atas itu. Jadi tadi sudah ada disinggung oleh Pendeta Sibi, batas-batas usianya aja. Jadi ada itu. Okay. Sudah ada. Terima kasih Pak Andri. Ya, silakan ke Pak Danang, mau menambahkan? Ada pertanyaan itu aja, tolong dibacakan. Silahkan Jessica. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Bapak atau Ibu Youcerator. Apa perbedaan Pramuka Indonesia dengan klub Pathfinder? Dan gimana tanggapan pemerintah? Apakah sudah diakui? Mungkin ini yang menjawab Pak David. Silakan Pak David. Ya, baiklah direktur yang harus menjawab ini kalau begini. Terima kasih penjelasan Kak Andre tadi. Jadi jawaban Kak Andre saya sebenarnya sudah ada yang menjawab untuk bagian kedua itu Kak Jessica, untuk bagaimana apa bedanya Pramuka dengan Pathfinder ini. Bedanya adalah kalau Pramuka itu dikelola oleh pemerintah ya, oleh pemerintah kan, oleh pemerintah, tetapi kalau Pathfinder ini dikelola oleh gereja.
Dan di dalam tubuh gereja kita ini, kita ada dari tingkat dari pusat, dari gereja kita di pusat, dari General Conference yang berkedudukan di Washington DC. Saya punya kapasitas yang diwakilkan, yang dipilih oleh gereja. Dalam hal ini dari Pak Danang punya gereja, perwakilan dikirim setiap 5 tahunan berkumpul. Nah, dalam waktu dekat juga nanti kita akan lagi pemilihan, bukan kampanye ya Kak Danang ya. Nah, kalau masih bisa terpilih Kak Jessica, ya saya akan punya tanggung jawab untuk melanjutkan. Kalau ada yang lain, ya mungkin lebih bagus lagi. Tapi perwakilannya dari gereja-gereja kita. Jadi, menjawab pertanyaan apa beda dengan pramuka, ini dikelola oleh gereja. Apakah diakui, dikenal oleh pemerintah? Itulah usaha yang sudah selama ini kami mendekatkan diri dengan pemerintah. Saya salah satu sudah duduk di kantor kantor pramuka pusat. Kuarnas. Diterima langsung di Kuarnas, memperkenalkan tentang kepanduan, dan dari pemerintah juga akhirnya menyebutkan silakan kelola klub Pathfinder ini dan bisa join dengan kepanduan, disebut dengan kepanduan komunitas gereja Advent. Ada kepanduan semacam kepanduan komunitas Muslim, ada kepanduan khusus untuk Katolik. Jadi kami juga diberikan salah satu bentuk nyata support pemerintah. Boleh klik di YouTube, cari perkemahan Pathfinder SSD atau Valian. Di sana dihadiri waktu upacara pembukaan, semua kakak-kakak dari Kuarnas datang. Nah, karena Kuarnas datang sampai ke Kuarda dan Kuarcap ikut. Mereka datang dan mereka tetap datang dengan memakai kelengkapan pramuka lengkap. Kami dengan seragam kepanduan Pathfinder lengkap. Tidak ada masalah di sana. Bedanya salah satu lagi seperti yang Kak Andre sudah bilang. Kalau pramuka nanti sudah duduk di sekolah dasar, baru diperkenalkan dengan pramuka. Tetapi untuk Pathfinder Club, diawali dengan di belakang saya ada adventurer, dari usia 3-4 tahun sudah masuk dia. Belum tahu baca, belum tahu nulis, baru nangis digendong mama dan papa, diperkenalkan, belajar bersama, dipegang tangannya, dia mewarnai untuk kelas mewarna, dia diajar pegang gunting untuk menggunting, dan sebagainya. Menjawab pertanyaan sebelumnya, bagaimana supaya tidak ada rasa bosan. Kita dengan pembina semua yang dibekali berusaha membuat para peserta Pathfinder dari adik-adik adventure belajar dulu mereka mencintai klub ini. Kalau mereka tahu dan senang belajar bersama, itu sebabnya ada salah satu di kurikulum dalam menempatkan mereka ini, ada juga yang kita tempatkan mereka berdasarkan usia, maupun kita tidak, walaupun demikian kita tidak terlalu kaku, harus dudukan mereka dengan satu kelompok, dengan kelompok kelas mereka. Usia boleh berbeda, tetapi kalau mereka satu kelas di sekolah, biarlah mereka satu kelas juga di dalam kegiatan kepanduan di Pathfinder, supaya mereka tidak merasa asing dengan kelas yang lain. Dan kegiatan-kegiatan kita selain itu, kegiatan kita secara nasional, secara lokal, demikian pula secara internasional. Tadi Kak Julian, saya mau tambahkan dari pertanyaan tadi, bukan hanya dikenal oleh pemerintah kita. Jelas saya simpulkan kita sudah dikenal, kita disupport, bahkan sementara ini kita sementara berjuang untuk memenuhi semua persyaratan kepanduan pramuka Kuarnas untuk kita menjadi satu kepanduan komunitas dengan tingkat ada itu ranting ya. Kak Julian, sementara kita berjuang untuk itu, melengkapi itu, walaupun pelan tetap ada menuju ke sana. Sehingga seperti di sekolah-sekolah ada logo, ada papan pramuka, no? Gugus depan.
gugus depan, begitu juga yang kita semuanya Good Pathfinder komunitas akan ada di apa? Di contoh di Ben Hill sama Kak Pardosi dan tempat-tempat lain. Jadi kita dikenal, diakui, disupport oleh pemerintah. Tidak ada yang kita bilang kita ini satu gerakan kegiatan yang apa? Yang sembunyi-sembunyi. Salah satu contoh nyata. Barusan kemarin itu sebabnya Kak Danang saya tidak angkat-angkat, baca-baca WA-nya karena terlalu sibuk. Kemarin saya buat aktivitas untuk salah satu perayaan, Kak Julian tahu, tetapi dia juga capek nak bisa hadir. Jadi kita sementara membuat satu video untuk kita isi dalam kegiatan online besok. Lalu kami cari lapangan. Kebetulan di sekitar perumahan ini tidak ada lapangan. Jadi kami buat kegiatannya itu minta izin sama security perumahan. Hanya sapa aja, Pak, boleh kami ambil take video sebentar aja, Pak? Oh silakan, Pak. Kenapa? Dia kaget saya turun pakai yang begini lengkap. Anak-anak yang lain pakai seragam tipe A. Selesai kami take picture, ambil video, Pak, boleh nggak Pak David saya foto bareng? Dia pikir saya ini jenderal. Boleh nggak kami? Tetapi tidak ada masalah. Warga begitu banyak datang nonton, menjaga jarak nonton. Apa sih? Oh lagi buat film lah mereka. Nah, itu salah satu apa? Salah satu yang saya bisa lihat kemarin. Karena apa? Yang kita bawa di depan pegang bendera merah putih. Bukan bendera negara mana. Saya bendera merah putih. Dan di balik bendera merah putih ada bendera Pathfinder. Ada bendera Pathfinder. Ada di depankan. Dalam penempatan pun dia yang paling di atas sesuai peraturan pemerintah. Diletakkan di mana? Di paling kanan sesuai perundangan-undangan pemerintah dalam penempatan atribut negara. Jadi kita mensupport dan diketahui dan dikenal. Dan terakhir, saya tambahkan juga sekaligus untuk kita semua. Kelihatannya kalau tidak secara booming, tapi saya sedikit kalau ada waktu merefreshingkan diri Kak Danang, Kak Jessica dan teman-teman, saya juga senang putar-putar film on demand ya, cari film-film mana yang saya pingin. Kebetulan tadi saya buka, pas saya buka, saya lihat yang kemarin malam itu di tanggal 15 kalau tidak salah, waktu saya mundur, saya dapat tahu nak film apa? Hacksaw, apa itu? Hacksaw Ridge. Ya. Dan siapa pemain di sana? Difilmkan ini. Hacksaw Ridge. Film ini mengemukakan satu kegiatan film yang diangkat dari seorang master guide, Desmond Doss. Ini saya mau menjawab ini tema ini Kak Danang. The Sound of Salvation and Service. Desmond Doss, dia saat itu dia sudah dididik dari kelas kepanduan Pathfinder. Dan dia sudah kenal bahwa membunuh orang, walaupun alasan perang, dia bertekad saya tidak mau menembaki musuh dan menghilangkan nyawa yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi apa yang jadi? Dia masuk, dia dilatih militer. Tapi sejak latihan militer dia tidak mau. Dan itu difilmkan di film ini. Desmond Doss. Dia difilmkan. Dia tidak mau pikul senjata. Dimarah-marahi dia. Dikena hukuman. Tetapi sejak latihan pegang senjata dia tidak mau. Dan film ini antara peperangan antara Jepang dengan Amerika Serikat. Di film ini kalau Anda mau cari dan lihat di sana. Dan di terakhir dikisahkan dari film ini. Bagian-bagian film yang menegangkan. Di mana dia akhirnya diakui oleh pemimpin. Bahwa walaupun dia tidak pikul senjata. Dia masuk untuk menjadi seorang tentara. Untuk menjadi bagian paramedis. Tetapi oleh karena apa? Dia sudah ditanamkan dari pendidikan pelatihan di Pathfinder Club. Dan dia ceritakan kisah-kisahnya. Anda boleh nonton itu. Hari ini kalau Anda buka, sampai seminggu itu, film di TV on demand itu akan tidak terhapus. Kalau dalam waktu seminggu ini.
dari film ini menunjukkan bahwa, dan dia benar-benar diakui bahwa dia lakukan itu karena apa? Dia tidak mau menghilangkan nyawa orang. Dia tidak mau melukai orang. Lebih baik dia melakukan pelayanan, keselamatan, dan pelayanan. Jadi itu yang kita ingin gaungkan dan tekankan. Kita intinya adalah dikenal oleh pemerintah, mensupport pemerintah, dan bahkan kegiatan yang seperti yang disampaikan di tanggung jawab saya sebagai periode ini, saya sudah membawa rombongan mewakili DKI, membawa nama Bangga DKI Jakarta ke perkemahan SSD yang kedua di Parompong sebanyak 1.500 peserta. 1.500 peserta. Lalu saya bawa rombongan untuk menghadiri perkemahan Pathfinder yang kedua se-Indonesia, seluruh Indonesia di Manado, dengan peserta lewat darat, lewat udara, lewat kapal laut, ada 800 peserta. Secara lokal kita membuat di tahun perkemahan lokal Pathfinder, bergabung dengan adventurer, bergabung dengan kakak-kakak pembina Master Guide, kita adakan itu di Cibodas tahun 2017. Dengan total, karena itu di masa saya tidak lupa, 1.976 peserta yang terdaftar. Yang datang tidak terdaftar juga banyak, Kak Jessica. Karena ini kegiatan kepanduan gereja, ada yang datang, cuma datang dengan dame-dame. Mohon maaf Kak Danang, kami ikut aja ya, nanti kami tidak ganggu acaranya. Kami ikut aja, kami tidak bayar, anak-anak kami sudah bayar. Oke, tetapi yang terdaftar 1.976 orang. Dan itu satu hal yang dapat saya lihat dapat membanggakan, karena pimpinan kami dari tingkat divisi yang sewilayah divisi Asia Pasifik Selatan ini, yang sebenarnya dia harus pergi hadir perkemahan di Nusa Tenggara, tetapi karena mereka merubah schedule, dia datang ke perkemahan kami itu. Kak Andri juga buat di Bandung, tapi dia datangnya di Jakarta. Sorry Kak Andri. Jadi itu beberapa yang dapat saya sampaikan, dan tahun ini kita, atau tanggal 18 besok, kita akan merayakan ulang tahun yang ke-71 resminya Pathfinder Club ini. Walaupun sudah dirintis dari tahun 1907 oleh dua orang muda, Flora Flammer dan Milton Kern, tetapi secara resminya dengan logo yang baru, dengan Pathfinder, dengan lagu Marsnya itu di tahun 1950, dan pada setiap tanggal 18 September kita memperingati akan hari ulang tahun Pathfinder Club sedunia. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak David dan juga Pak Danang. Semoga terjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Mohon maaf Pak Danang dan juga Pak David, ternyata sudah jam 3 lewat. Tidak terasa kita telah jam 3 lewat nih sekarang. Kurang ya waktunya. Iya, terima kasih nih Pak David dan juga Pak Danang. Tapi mungkin sebelum saya benar-benar tutup, mungkin boleh nih dari Pak David memberikan sebuah closing statement terlebih dahulu, baru nanti kita ke Pak Danang. Silakan Pak David. Baik, terima kasih. Satu closing statement yang saya bisa sampaikan hanya begini. Kalau kita menyadari hidup kita ini bukan karena siapa-siapa, tetapi oleh karena diciptakan dengan satu tujuan oleh Sang Pencipta. Jadikanlah hidup kita, pribadi kita, termasuk diri saya, menjadi berkat bagi sesama. Bagaimana cara menjadi berkat bagi sesama? Join dengan Pathfinder Club. Untuk kita boleh belajar mencintai alam, belajar mencintai Allah terutama, belajar mencintai sesama. Ibarat apa yang dibalik sana ini, segitiga terbalik, kita tetap harus apa? Menjadi seorang Pathfinder yang bersinergi ke atas, ke samping, kiri, kanan, dan itu akan menjadi satu sound of salvation and service. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak David, terima kasih. Kita ke Pak Danang, silakan Pak Danang. Hidup ini adalah kesempatan
kesempatan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan lewat melayani sesama. Bagaimana caranya? Mari bergabung dengan Pathfinder. Nanti kita rasakan the sound of salvation and service. Selamat ulang tahun Pathfinder yang ke-71. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Kak David, Kak Andri, Kak Febri, Kak Julian, Kak Yoceretor yang sudah berhasil, dan Jessica. Tuhan memberkati. Amin. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak David, Pak Andri, Pak Febri, semuanya yang sudah hadir juga di sini. Ini kita sama-sama mengenal ya, lebih mengenal Pathfinder, dan bagi Anda yang ingin, boleh langsung kontak ke Pak Danang ya, ingin ikut ya. Jadi langsung aja nih, kita langsung masuk ke Pathfinder. Terima Kalau kasih ke Cengkareng sebelumnya. dengan Kak Rolis ya kalau di Cengkareng. Iya. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak David. Ini luar biasa sekali pencerahannya untuk hari ini. Dan kita akan jumpa lagi dengan Pak Danang di minggu depan, hari Kamis jam 2 seperti biasa ya. Dan saya juga ucapkan kepada sahabat pembelajar yang telah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Dan jangan lupa juga untuk edisi hari ini kita akan langsung kita akan proses dan kita akan langsung masukkan ke dalam YouTube. Jadi bagi Anda yang ingin melakukan share, untuk sharing kita hari ini boleh banget melalui YouTube-nya kita di Indonesia Belajar. Jangan lupa untuk di-like dan juga di-komen dan juga di-subscribe. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak David. Kami dari Indonesia Belajar mohon undur diri. Sekali lagi terima kasih. Salam sukses luar biasa. Stay safe and stay healthy. Thank you.